Anda kalau seperti ini siapapun yang kalah, Anda anggap tidak punya hak untuk bersuara. Logika Anda rusak, tau nggak, Sylvester? Anda ngerti nggak? Logika Anda rusak. Ini yang menurut saya lucu ya, dan terlihatlah pendukung Pak Jokowi ini semakin kalap saja ya, bahkan saling berdebat dengan Yunarto Wijaya. Ketika Purnawirawan TNI untuk menuntut Gibran diganti dan lain sebagainya itu ditanggapi oleh Sylvester Matutina ini yaitu sebagai kalah pilpres dan lain sebagainya. Nah ini menurut saya juga sangat lucu sekali. Masa sih tidak boleh mengkritik yang kalah pilpres? Masa sih yang kalah pilpres tidak boleh mengusulkan Gibran diganti dan lain sebagainya? Ini kan sangat lucu sekali. Padahal kalau kita lihat tuntutan para purnawirawan itu juga tidak kaleng-kaleng ya, dan bahkan ada ketakutan lah terkait nasib bangsa ke depan dan lain sebagainya. Dan itu pun juga Pak Prabowo tidak mempermasalahkan hal tersebut. Tetapi ini pendukung Pak Jokowi kok seperti ini ya, dan bahkan tidak malu-malunya menyebut yang kalah pilpres. Yang kalah pilpres, lagi-lagi yang kalah pilpres. Sudahlah, yang kalah pilpres itu sudahlah, jangan dibuat sebagai argumen ya. Sangat lucu sekali ketika kalah debat tiba-tiba mengatakan yang menginginkan Gibran dicopot, digantilah, itu yang kalah pilpres. Ini kan sangat lucu sekali. Nah seperti ini videonya, bahkan Yunarto Wijaya juga langsung menyemprot ya, bahkan terkesan agak ngegas kurang lebih seperti itu. Saya nggak tepat. Bang Sylvester, Anda jangan gini. Anda orang pendukung Ganjar, saya tahu itu. Anda jangan Ini kita menggunakan balik, logika argumen. Anda kalau seperti ini siapapun yang kalah, Anda anggap tidak punya hak untuk bersuara. Logika Anda rusak, tau nggak, Sylvester? Anda ngerti nggak? Logika Anda rusak. Anda uji argumentasi dari forum purnawirawan itu. Jangan lihat latar belakangnya. Ya seperti itulah, memang perdebatan sangat wow sekali lah. Ya seharusnya menyuarakan pendapat boleh-boleh saja lah, syukur-syukur didengar. Kalau tidak didengar juga tidak masalah, udah terbiasa kita. Tidak didengar itu sudah terbiasa. Kita menyuarakan pendapat, kita memberikan masukan, kita memberikan kritikan. Kalau didengar syukur-syukur alhamdulillah, kalau tidak didengar juga tidak masalah, tetapi malah disalahkan. Wah itu sakit hati, kalah pilpres dan lain sebagainya. Ini kan juga sangat lucu sekali ya. Nah menurut saya Bang Sylvester ini salah besar. Karena apa? Karena terkait pemakzulan Gibran, bahkan Ganjar juga tidak setuju terkait isu pemakzulan. Ganjar sebut tidak ada proses pemakzulan terhadap Gibran. Atas dasar apa? Nah, bahkan juga Ganjar Pranowo terheran-heran dengan usulan pemakzulan dan lain sebagainya. Nah jadi menurut saya Bang Matutina, Bang Sylvester, menurut saya Anda ya benar apa yang dikatakan oleh Yunarto Wijaya ya, logikanya keliru dan lain sebagainya, salah. Karena semua warga negara berhak untuk menyampaikan pendapat, untuk menyampaikan kritik dan juga usulan dan lain-lain. Menurut saya itu ciri-ciri negara berdemokrasi ya. Seharusnya bukan ya dikit-dikit kalah pilpres lah, dikit-dikit kalah pilpres. Ini kan juga sangat wow sekali. Bahkan kalau kita lihat dari Ganjar dan Pak Mahfud MD, Pak Mahfud MD pun pada saat lalu juga menegaskan pemakzulan itu sangat bisa sekali secara teori, tetapi secara politik itu sangat sulit sekali. Sangat sulit sekali, apalagi di Dewan Perwakilan Rakyat saat ini yang mendominasi itu adalah koalisi Indonesia Maju Plus. Jadi sangat sulit sekali. Secara teori sangat bisa, tetapi secara politik sangat tidak bisa. Bisa dikatakan tidak bisa lah pemakzulan. Jadi tidak usah panik lah. Menurut saya sangat sulit sekali untuk memakzulkan Gibran ataupun mengganti Gibran. Sangat sulit. Apalagi juga pada saat lalu pemilunya juga Pak Prabowo Gibran mendapatkan di angka yang cukup besar ya, 58% satu putaran. Jadi sangat sulit sekali. Jadi tidak usah panik, tidak usah yang mengkritik ingin Gibran diganti dan lain sebagainya adalah orang yang kalah pilpres, belum move on lah, baterai lowbat. Menurut saya tidak usah memakai kata-kata seperti itu, karena logikanya menurut saya sangat tidak masuk sekali. Seharusnya siapapun pengkritiknya, entah yang kalah pilpres, entah mendukung Anies, entah mendukung Ganjar, seharusnya diterima. Kalau tidak diterima ya tidak masalah, tetapi jangan ngomong yang lucu kalau menurut saya, seolah-olah
seolah-olah Pak Prabowo itu anti kritik. Pak Prabowo lo santai saja. Pak Prabowo bahkan juga mendengar aspirasi dari Purnawirawan Jenderal. Menurut saya juga keren. Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menyatakan tidak ada proses pemaksulan terhadap Wakil Presiden Gibran. Ia mempertanyakan dasar dari munculnya wacana pemaksulan tersebut. Menurutnya, setiap proses pemaksulan harus berdasarkan tuduhan yang jelas, bukan sekedar wacana politik tanpa dasar. Kalau orang mau bicara pemaksulan itu atas dasar apa? Atas tuduhan apa? Ujarnya saat ditemui di Jakarta Convention Center pada 26 April. Ganjar menyebut aturan konstitusi mengenai pemaksulan sudah sangat tegas. Pemaksulan, oh tidak ada. Aturan konstitusi sudah jelas, kata Ganjar. Ganjar juga mengingatkan pentingnya membedakan antara pihak yang benar-benar ingin memproses pemaksulan secara hukum dengan mereka yang hanya sekedar menyampaikan penilaian atau kritik terhadap kondisi politik saat ini. Jadi bedakan antara orang yang ingin berproses pemaksulan dengan mereka atau orang yang sedang menilai. Rasanya bukan itu yang dimaksud, kata dia. Nah, seperti itulah. Bahkan kalau kita lihat dari Pak Mahfud MD ya, sudah jelas lah dalam peraturan perundang-undangan pasal 7A Undang-Undang 1945, yakni jika presiden atau wakil presiden melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, lalu pemaksulan dapat dilakukan jika terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Itu bisa dimaksulkan. Itu teorinya, ujar Mahfud MD. Secara teori sangat bisa sekali lah. Misalkan ada korupsi, terbukti korupsi, atau melakukan penyuapan, atau ada tindakan berat lainnya dan perbuatan tercela. Sangat bisa sekali. Kalau misalkan kita meneliti sebagainya, pasti ada celah lah. Tetapi secara politik itu sangat sulit sekali. Namun ia menekankan praktik pemaksulan akan sangat sulit dilakukan karena kekuatan politik koalisi Prabowo Subianto di DPR. Sebab untuk pemaksulan presiden atau wakil presiden harus dimulai terlebih dahulu dengan sidang pleno DPR yang dihadiri 2/3 anggota. Dalam sidang tersebut 2/3 anggota DPR harus menyepakati bahwa presiden dan atau wakil presiden telah melakukan pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi siapa ya? Seharusnya Sylvester tidak perlu panik seperti ini ya, tidak usah panik, karena kalau Bang Sylvester melihat peraturan perundang-undangan yang dimaksud, pasti juga akan sangat sulit sekali dilakukan untuk pemaksulan Gibran atau Gibran diganti dan lain sebagainya. Karena ya 2/3 anggota DPR itu yang menurut saya sangat susah sekali ya. Apalagi anggota DPR itu ya Anda tahu sendirilah, semua berkoalisi di pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Jadi sangat sulit sekali, sangat sulit. Ini bahkan dikomentari oleh Manto Gudono. Kalau debat yang penting ngotot dulu, walaupun logika berpikirnya rusak parah. Kampus Ruko dilawan ya. Ini dikomentari oleh Kristanto. Pinter menguasai materi, itu nomor yang kesekian, yang penting ngotot dulu. Logika lulusan kampus Ruko itu rusaknya sampai fondasi. Ya seperti itulah. Jadi memang sangat wow sekali lah, sangat wow sekali. Sudah menang Pilpres, seharusnya ya agak diem, agak dingin, mendinginkan suasana. Tapi malah terlihat panik ya, terlihat panik. Kalau kita lihat ya di berbagai acara TV swasta itu, bahkan pendukung-pendukung Pak Jokowi yang setidaknya terlihat panik dan gelagapan ya. Ya tapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa. Tapi yang jelas memang pendukung Jokowi yang terlihat panik. Kalau yang kalah Pilpres sih ya sudah terbiasa. Kritik tidak didengar, usul tidak didengar dan lain sebagainya. Sudah terbiasa sekali.